Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sesuai dengan permintaan dari teman-teman, saya ingin membahas tentang transfer rumor dari Joey Pelupessy, Martin Paes, dan juga Ivar Jenner yang semakin hari semakin viral. Bukan saja di sosial media, tetapi juga di media digital. Dan bisa saja saya membuat konten ini kemarin atau juga kemarin lusa. Tetapi jika teman-teman sudah lama mengikuti channel YouTube Triple B, maka kalian tentu paham bahwa saya bukan tipe pengamat yang gegabah, yang ketika membaca atau juga mendengar rumor semacam ini akan langsung membuat kontennya. Namun saya cek dulu dari sumber saya yang berada di luar angkasa untuk memastikan bahwa rumor ini bukan sebatas rumor. Dan informasi yang saya dapat adalah bahwa memang ada ketertarikan dari Persib Bandung dan juga Persija untuk mengontrak para pemain keturunan kita yang sekarang bermain di Eropa. Kalau dari Persija memang mereka membidik satu pemain, tetapi dari Persib sebetulnya mereka membidik 3 pemain. Karena baik Persija dan juga Persib menilai bahwa dengan gabungnya Jordi Amat, Tom Hey, dan juga Eleno Reinders mampu meningkatkan level permainan dari masing-masing tim. Oleh karena itu, tidak salah juga jika kedua klub ini coba untuk menambah kekuatan di masing-masing skuad. Tapi selain itu juga ternyata ada Dewa United yang diam-diam coba juga untuk mendatangkan pemain keturunan lainnya setelah mereka sebelumnya mendatangkan Rafael Strijk yang memang sampai hari ini, gak tahu besok, tapi sampai hari ini masih coba untuk beradaptasi di Super League. Bahkan dia sudah mengakui bahwa bermain di Super League itu tidak mudah. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman, jika kalian ada membaca atau juga mendengar rumor semacam ini, maka kalian harus dulu riset apakah pemain-pemain yang diincar oleh klub yang dirumorkan adalah memang klub-klub yang memang membutuhkan pemain tersebut. Artinya begini, ketika diberitakan bahwa Persib Bandung mengincar Martin Paes dan juga Joey Pelupessy, sedangkan Persija atau Dewa United mengincar Ivar Jenner. Apakah ini adalah pemain yang mereka butuhkan? Nah, saya bahas dulu tentang Persija Jakarta. Karena Persija sebetulnya jika teman-teman cermati memang punya kekurangan di tengah. Mereka punya 2 pemain yang kuat, seperti Fabio dan juga Van Basten. Tetapi mereka tidak punya pemain lain yang bisa mengatur serangan. Mereka sudah mencoba Witan di sana, mereka sudah mencoba Hanif di sana, tapi memang tampaknya Mauricio Souza belum puas. Sehingga tidak ada salahnya ketika mereka mengincar yang namanya Ivar Jenner. Karena yang pertama Ivar Jenner itu masih muda, yang kedua Ivar Jenner itu bisa menjadi gelandang yang menyeimbangkan penyerangan dan bertahannya sistem permainan Persija bersama Mauricio Souza. Artinya Ivar Jenner ini bisa bermain sebagai gelandang bertahan di playing defensive midfield atau juga di playmaker. Dia juga bisa distribusi bola. Jadi bukan saja dia bisa bermain mengandalkan visi, tapi dia juga bisa defend. Nah, inilah tipe pemain yang diinginkan oleh Mauricio Souza. Tetapi sebelumnya nih, saya memang mendapatkan informasi di awal musim, ya mungkin juga saya salah walaupun sudah dibantah oleh Persija, tapi sebelumnya saya mendapatkan informasi itu Persija memang mengincar Tom Hey. Bahkan Dewa United pun sama. Nah, mungkin juga ya informasi yang saya dapat salah ya. Jadi jangan nanti dibilang saya ngomong hoax. Kan sudah dibantah oleh Persija, mereka tidak mengincar Tom Hey. Tapi sebelumnya saya mendapatkan informasi itu. Namun Tom Hey memilih Persib. Bahkan sebelumnya saya mendapatkan informasi Bali United ingin Reinders. Tapi Reinders pilih Persib Bandung. Nah, gak tahu nih benar atau salah. Namanya juga kan informasi dari luar angkasa. Bisa saja salah ya kan. Yang aslinya juga orang gak jelas kan. Tapi kan lebih banyak benar ya kan kalau di channel ini. Bahkan ketika saya mengatakan Justin Hubner tuh didekati oleh klub dari Super League, nah langsung viral kan kemana-mana. Tapi kemudian pada saat Justin Hubner memilih klub lain di Eropa, langsung saya diserang. Padahal kemudian Justin Hubner mengakui bahwa memang ada pendekatan dari klub di Indonesia. Jadi tolong ikutin saya juga ya, jangan gegabah, jangan langsung main nyerang. Jangan seperti itu. Gak mungkin saya menyebarkan hoax, gak mungkin. Buat apa? Gak ada untungnya juga. Tapi dalam proses negosiasi bisa saja pemain tersebut memilih klub lain. Nah, sama juga halnya seperti ini nih Ivar Jenner nih. Memang Ivar Jenner adalah pemain yang sangat baik, tapi ketika Persija masuk, ini yang ya saya gak tahu nih benar atau enggak ya kan. Tentu kalau pemain tersebut mereka gak dapat, gak akan diakui oleh klub. Itu wajar lah, di Eropa juga sama seperti itu atau di negara lainnya. Tapi ini ketika Persija yang memang dirumorkan mendekati Ivar Jenner, ya ada juga ini Dewa United. Nah, apakah Dewa United butuh pemain seperti Ivar Jenner?
Ya butuh gak butuh, tapi mereka punya uangnya. Uangnya kan juga mereka cukup bagus. Nah, jadi kemungkinan mereka akan mendatangkan Ivar Jenner, karena yang saya dengar juga dari sumber yang bisa dipercaya bahwa kemungkinan Messi Doro akan dilepas. Nah, gak tahu ke klub mana, mungkin balik ke Persis dia. Nah, jadi bisa juga jika Messi Doro itu dilepas ke Persis, maka Ivar Jenner akan masuk. Karena walaupun Ivar Jenner tidak bermain seperti Messi Doro, tetapi memang dia punya visi untuk membagi bola. Nah, Persija saya pikir tentu akan mengejar Ivar Jenner, karena jika mereka mendapatkan Ivar Jenner, udah paling benar itu, udah paling ideal. Tapi Persija juga jangan kalian remehkan. Artinya jangan kalian tiba-tiba langsung berasumsi bahwa Persija tidak punya dana. Punya dana mereka. Punya, apalagi musim ini jauh lebih baik dikelola ini klub kan. Nah, jadi kalau soal dana tuh mereka punya, tapi tentu mereka selektif dan mereka tidak mungkin membayar gaji pemain yang terlalu tinggi atau ya istilahnya tuh overprice. Gak mungkin juga, pasti akan dijaga nih salary-nya tuh. Gajinya tuh seperti apa tuh akan dijaga, akan ada batasan. Dan pada saat mereka mendatangkan Jordi Amat kan kelihatan tuh bagus juga dia di defense ya, walaupun dia baru saja gol bunuh diri, tapi kan gak bisa kita salahkan dia. Tapi dia dengan Rizky Ridho sudah kompak. Jadi tentu mereka akan mengincar Ivar Jenner. Nah, jika Dewa pun masuk, nah ini persaingannya akan semakin sengit. Tapi apakah Ivar Jenner mau pindah ke Super League? Bisa saja dia mau pindah. Ketika dia melihat bahwa rekan-rekannya dari timnas juga sudah main di sini. Walaupun Ivar Jenner, ya kan, kita tahu baguslah permainannya di timnas, ya kan, dan dia memang kemarin itu waktu main di SEA Games kan kelihatan dia menggendong tuh timnas SEA Games kan. Namun kan nggak semua pemain keturunan yang sukses di sini, seperti Jan Schraven sulit mendapatkan menit bermain di Bali United kan. Rafael Strijk masih beradaptasi, cuman gocek-gocek aja, ya kan. Tapi bisa juga dia tertarik, apalagi kalau nilai kontrak yang ditawarkan itu jauh lebih baik daripada sekarang di klub dia. Ya walaupun usianya masih muda. Dan saya memang masih konsisten dan konsekuen bahwa kalau bisa para pemain keturunan kita yang usianya masih muda tetap stay di Eropa. Tapi ya serba salah juga teman-teman kalau seandainya mereka sama sekali gak mendapatkan menit bermain. Kalau kurang oke lah. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan menit bermain sama sekali, nanti dampaknya akan terlihat dalam permainan mereka di timnas. Jadi ini juga sebuah dilema. Nah, jadi dalam hal ini saya pikir kita juga tidak bisa menghakimi mereka dan mengatakan, wah, kalian salah nih datang ke Indonesia ya. Nggak ada pilihan lain. Tapi saya tidak yakin dari Indonesia mereka akan bisa pindah ke Eropa, ke klub yang lebih besar lagi gitu. Jadi saya pikir ini menarik ketika Ivar Jenner dirumorkan, walaupun belum ada statement juga dari Ivar Jenner kan. Tapi saya pikir ini hal yang bukan mustahil, bisa juga dia pindah ke Persija atau mungkin juga Dewa United. Apalagi persaingannya sekarang di Super League ini semakin ketat. Dewa United perlahan-lahan mulai mendapatkan form mereka. Tapi yang lebih menarik lagi nih, yang istilahnya nih kalau gak bahas Persib gak makan, ya kan seperti itu. Bahkan banyak yang memberikan komentar di kolom komentar dari konten Triple B, ya Persib ini sekarang penyumbang beras paling besar. Ya iyalah, siapa sih yang gak bahas Persib Bandung, ya kan? Ini kan Persib Bandung sekarang ini kan media darling. Siapapun yang membahas tentang Persib Bandung pasti algoritmanya tuh naik. Tapi saya kan dari awal sudah membahas Persib dari tahun, masa lupa? Dari tahun 2020 Februari. Bahkan seandainya pada saat itu kompetisi tidak berhenti karena pandemi, mungkin juga Persib yang udah menjadi juara itu orang lagi bagus kok formnya. Tapi itu sudah lama ya, jadi kita move on saja. Nah ini yang menarik. Sebetulnya ada 3 nama sih yang Persib incar. Ole, Martin, dan juga Joy. Nah Joy ini sudah 99% yang saya dapat berita. Jadi kemungkinan besar dia akan gabung, tapi belum hitam atas putih. Tapi memang Persib mengincar pemain ini karena mereka ingin pemain lain yang bisa bermain di tengah. Selain Luciano, Klok, dan juga Hey. Dan memang Joy Pelopesi memang lebih fokus untuk bertahan. Nah ini yang saya katakan tadi. Butuh kan nih Persib? Sangat butuh, karena butuh pelapis di tengah itu. Dan Luciano kan bisa bermain juga sedikit ke depan. Nah meskipun sebelumnya Rangers dicoba bagus, tapi kan belum tentu dia akan bagus di setiap pertandingan. Walaupun dia memang tampak lebih ideal bermain di posisi fullback. Jadi ini kemungkinan besar nih Joy akan gabung. Tapi ketika saya mendengar tentang Ole, nah saya cek nih, Ole benar gak? Ole sebenarnya beberapa bulan lalu, nah itu katanya gak benar. Karena Ole masih ingin bertahan di Inggris. Gak tahu ya, kalau last minute tuh Persib menawarkan kontrak yang menggiurkan, tapi kayaknya Ole enggak sih. Apalagi Persib masih punya Andrew Jung dan Ramon. Tapi yang lebih menarik lagi Martin Pas, kan ini awalnya yang mengatakan Kang Adit kan, ketika di doorstop dengan media bahwa ternyata yang diberitakan Joy Pelopesi yang datang Martin Pas. Nah memang yang saya mendapatkan informasi, ada ketertarikan untuk mendatangkan Martin Pas. Tapi ini berita yang saya sudah dapat semalam, tapi memang saya belum sempat membuat kontennya.
yaitu bahwa Martin Paes memang sudah memutuskan dia masih ingin berkarir di luar Indonesia. Dan kemungkinan Martin Paes itu akan pindah ke liga yang lebih ketat. Kemungkinan ke Eropa, tapi kemungkinan besar ke Inggris. Dia akan pindah nih. Tapi tidak ke Indonesia. Jadi Martin Paes masih ingin merasakan persaingan yang jauh lebih berat lah. Bermain di luar Indonesia. Tapi Joey kemungkinan akan gabung ke Persib Bandung. Dan sebetulnya satu lagi pemain yang Persib incar, ini ada kiper juga. Dan kiper ini sebelumnya mereka incar pada awal musim, tapi kiper tersebut masih punya kontrak. Dan dia ingin menyelesaikan kontraknya di klub tersebut di Eropa. Nah, yang saya mendapatkan berita, kontraknya sudah selesai. Jadi mungkin kiper itu yang akan didatangkan Persib. Saya tidak mau ngomong nama pemainnya, karena gak etis juga. Tapi ini sudah diincar Persib mulai dari awal musim. Nah, kita tunggu apakah nanti akan ada kiper baru yang masuk. Kalau kiper baru itu masuk, ya nantilah, tunggu namanya. Jadi itu yang memang Persib juga incar juga bersama dengan Martin Paes. Jadi kalau Paes memang gak dapat, ini kiper kemungkinan besar 99% akan masuk. Tapi saya tidak mau ngomong namanya. Kita tunggu saja apa nanti kelanjutan dari transfer saga ini. Tapi teman-teman harus pahami bahwa jangan langsung kalian percaya berita yang kalian baca. Jadi banyak sekali hoax yang beredar hanya untuk meramaikan situasi. Tapi belum tentu rumor-rumor tersebut yang diberitakan adalah rumor yang real. Tapi memang kadang-kadang rumor juga bisa menjadi fakta. Namun saya memberikan fakta bahwa memang Persib akan mendatangkan pemain keturunan sama seperti Persija dan Dewa United, tapi tidak mudah untuk mendatangkan mereka di tengah kompetisi berjalan. Namun kemungkinan besar Joey Pelupessy akan ke Persib, dan ini perebutan antara Ivar dengan Dewa United dengan Persija, atau mungkin juga Ivar akan stay dulu sampai akhir musim. Tapi Ole sementara memang mau stay di Oxford, tapi kita tidak akan pernah tahu nanti musim depan dia akan bermain di Super League. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.